Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau menginformasikan ke kalian informasi yang banyaknya kalian pertanyakan pada saat PKP atau lockdown ini. Jadi pertanyaan itu mungkin mewakili ya teman-teman, karena banyak yang bertanya seperti ini. Jadi kita rangkum dan kita bacakan jawaban rangkuman dari teman-teman ya. Oke, yang pertama yang biasa dipertanyakan itu ialah, adakah pelawat asing dibenarkan keluar dari Malaysia sepanjang tempoh PKP? Ya, jawabannya ya, dibenarkan keluar dari Malaysia, namun tidak dibenarkan kembali semula. Ya, jadi tidak boleh kembali. Jadi kalau misalkan udah keluar, tidak boleh kembali selama PKP. Jadi kalau misalkan udah keluar terus mau cepat kembali itu nggak bisa kalau Malaysianya masih dalam tahap PKP. Tapi kalau misalkan PKP-nya udah selesai, ya boleh lagi masuk ya. Terus lagi yang kedua, bagaimana dengan warga negara asing yang tamat pas dalam tempoh PKP dan ingin pulang ke negara asal? Jadi warga negara asing, bukan warga negara Malaysia, yang tamat visanya atau pasnya dalam masa PKP ini seperti apa gitu. Pelawat asing yang tamat pas semasa dalam tempoh pelaksanaan PKP dibenarkan pulang ke negara asal tanpa perlu mendapatkan pas khas di pejabat imigresen. Oke, jadi nggak akan ada denda, nggak akan ada spesial pas gitu kalau misalkan mau pulang, kalau misalkan tamatnya atau matinya di masa PKP ini. Terus lagi yang ketiga, bagi warga negara dan penduduk tetap Malaysia yang memegang pas jangka panjang seperti ekspatriat dan pas kerja atau work permit di negara asing, adakah mereka dibenarkan pulang ke negara tersebut? Jawabannya, ya, mereka dibenarkan pulang dengan syarat tidak kembali ke Malaysia dalam tempoh PKP. Mereka perlu sertakan dokumen atau bukti pas jangka panjang sebagai rujukan di kantor pemeriksaan imigresen. Oke? Nih yang keempat, bolehkah warga negara Malaysia dan penduduk tetap yang memegang permanent resident atau PR atau pas jangka panjang dari negara lain dibenarkan keluar semasa tempoh PKP dilaksanakan? Ini yang banyak bertanya, apakah IC merah atau PR atau yang udah punya IC Malaysia gitu loh, boleh keluar apa tidak? Jawabannya boleh. Mereka dibenarkan keluar dari Malaysia, namun tidak dibenarkan kembali semula ke negara Malaysia selagi dalam masa PKP. Ya, serta harus menyertakan dokumen atau bukti pas jangka panjang sebagai rujukan di counter pemeriksaan imigresen. Jadi harus ada buktinya. Ya, harus ada bukti kalau misalkan dia IC, semua harus ada itu. Terus yang permit pun bisa pulang, karena ada beberapa yang nanya ke gue itu yang di Tulang Laut IC merah nggak bisa, tapi yang di KL kemarin dia bisa pulang. Terus ada juga yang di Pasir Gudang IC merah bisa pulang. Jadi harus ada surat rujukan gitu. Jadi mudah-mudahan kalian memahami akan berita tersebut ya, informasi tersebut. Kalau misalkan di antara kalian ada yang belum paham, silakan ulang-ulang videonya ya. Jadi diulang videonya, ataupun kalau misalkan yang baru join di channel ini, yang baru masuk, silakan kalian nonton videonya dari awal masa PKP atau masa lockdown. Silakan kalian tonton, karena dari beberapa minggu ini gue udah setiap hari upload video menginformasikan ke kalian. Terus juga masih banyak yang bertanya itu saja. Jadi video gue yang 3 hari yang lalu udah di-upload, kalian baru join di video yang ini, kalian bertanya. Jadi gue harus menjelaskan lagi ke kalian. Alangkah baiknya kalian menonton video dari awal ya, dari awal masa PKP itu sampai sekarang. Jadi biar kalian paham. Di sana sudah ada semua yang gue informasikan tentang apapun itu, tentang masa PKP semua udah ada ya. Terus di sini gue akan update jumlah cash
suspek yang terkena corona itu di Malaysia itu total keseluruhan ya ada 5.251 itu total keseluruhan di Malaysia ya. Case barunya ada 69. Terus lagi case yang masih dirawat ada 2.198. Yang sembuh ada 2.967 termasuk 201 case yang baru yang sembuh itu ya. Kematian terbaru ada 2. Jadi jumlah kematian keseluruhan itu ada 86. Ya. Ini jumlah di Malaysia. Jadi seperti yang prediksi orang-orang ya, kadang orang Malaysia pun memprediksikan bahwa si pihak PKP ini akan terus diperpanjang sampai benar-benar 0%. Dan setelah 0% pun nggak akan langsung dibuka saja Malaysia. Semua orang asing boleh masuk, mana-mana negara boleh masuk. Nggak akan seperti itu, ada tahapannya. Karena untuk membersihkan virus ini itu tidak maksudnya memerlukan waktu yang panjang gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan yang dirawat ini kan ada 2.198, harus mereka udah sembuh dulu, tidak ada korban dulu, baru semua akan kembali normal. Dan ini proses lama. Sekarang kan PKP itu fase 3 ini sampai 28 April. Ya. Kalau misalkan semuanya udah sembuh sebelum 28 April, ya PKP akan selesai. Tapi selesai pun tidak akan langsung normal seperti semula. Akan ada apa-apa lagi itu yang dibatasi. Tidak semudah itu untuk menghilangkan atau memperbaharui negara yang terkena imbasnya pandemi corona ini akan lama prosesnya. Ya. Jadi menurut gue sih kita semua sama-sama harus bekerja sama untuk memutus rantai tali penyebaran virus corona ini gitu. Sama-sama, jangan ada yang degil yang keluar. Kalau misalkan masih ada yang nongkrong, masih ada yang keluar, ya tetap akan terus berkembang itu si virus coronanya. Terus lagi ada ini informasi ya. Jadi ini case positif COVID-19 dalam kalangan bukan warga negara Malaysia. Ini warga negara luar ya. Jadi di luar warga negara Malaysia. Oke. Case positif COVID itu ada 601. Totalnya ya, yang positif itu ada 601. Yang sedang dirawat ada 356. Case yang telah pulih atau sembuh ada 242. Case kematian ada 3. Oke? Dari jumlah tersebut, antara bangsa negara utama adalah, nih dengarin kalian, 108 case warga negara Indonesia. Ya, warga negara luar selain Malaysia yang ada di Malaysia, yang tertinggi itu adalah Indonesia. Ya, warga negara luar selain Malaysia yang ada di Malaysia, yang tertinggi itu adalah Indonesia, 180 case yang kena. Orang Indonesia yang pertama. Yang kedua ada warga Filipina, 104 case. Yang ketiga ada warga negara Bangladesh, 63 case. Yang keempat ada warga India, 60 case. Yang kelima ada warga negara Pakistan, 51 case. Ya. Jadi kalian ini harus tahu, ini share videonya ke teman-teman kalian, karena teman-teman kita TKI yang ada di Malaysia sudah ada yang kena. Dan negara paling tinggi yang kena di Malaysia ialah warga negara Indonesia, 108 case. Ini mungkin yang sudah tercatat. Belum lagi yang belum tercatat. Jadi buat kalian semua di sini harus hati-hati, harus selalu menjaga kesehatan. Jangan degil. Oke, nggak masalah lah, nggak ada polis, keluar saja, kumpul-kumpul, bikin kumpulan. Karena gue tahu banget orang-orang kita, orang-orang Indonesia, ya bukan orang Indonesia saja sih, manusia khususnya gitu, seneng banget kalau libur itu berkumpul dengan teman-teman. Untuk saat ini jangan adakan perkumpulan, karena virus itu sangat cepat menyebar di antara kumpulan-kumpulan orang-orang. Terus lagi kita harus sama-sama memutus tali penyebaran itu, harus patuh terhadap peraturan undang-undang negara. Sekarang negara Malaysia sedang fase ketiga PKP, harus
lebih ketat lagi kan. Sekarang kalian harus diam di rumah, nggak boleh keluar. Kalaupun keluar harus ini, harus itu. Kalian semua harus ikuti. Kenapa? Pihak Malaysia itu memberlakukan peraturan seperti itu agar kasus atau virus corona ini cepat berakhir, cepat usai. Makanya mereka adakan PKP ini. Dan ya harus kalian ketahui, di Jakarta udah PKP itu namanya PSBB. Di Bandung pun nanti udah mulai tanggal 22 baru akan mulai PSBB. Jadi sama seperti PKP, toko-toko beberapa yang akan ditutup, apa saja yang hanya boleh dibuka. Terus kalau misalkan kalian boncengan naik motor, itu harus satu keluarga. KTP-nya atau KK-nya harus sama, jadi harus memberikan bukti. Itu di Jakarta sudah berlaku, diperketat lagi. Ada operasi polisi tiap hari ya, mengikuti Malaysia lah gitu. Di Jakarta ini sudah mulai. Tanggal 22 nanti, 22 April di Bandung akan diberlakukan selama 2 minggu atau 14 hari. Kenapa di Indonesia baru memberlakukan PKP seperti di Malaysia? Karena di Indonesia dilihat dari banyak jumlahnya atau zona merahnya. Misalkan Jakarta sudah zona merah, Jakarta yang diterapkan, yang kota-kota lain belum. Kalau di Malaysia itu sudah keseluruhan ya PKP, jadi aman. Tingkat kematian yang terkena virus corona itu lebih banyak di Indonesia daripada di Malaysia. Case-nya itu hampir sama dengan Malaysia totalnya. Tapi yang banyak mati itu ialah di Indonesia. Di Malaysia aja sedikit kurang dari 100. Di Indonesia sangat banyak banget gitu loh yang meninggal ya. Belum lagi warga yang terkenanya. Terus lagi si susternya, si dokternya pun kena. Dokter yang menangani pasien itu kena. Oke? Mungkin informasi kali ini cukup sampai di sini saja. Seperti biasa, yang misalkan tidak suka channel ini nggak usah nonton, silahkan skip, silahkan pergi. Ya, ini khusus orang-orang yang perlu informasi. Gua menginformasikan ke kalian ini demi kebaikan kita sama-sama. Agar cepat kembali normal, agar cepat beraktivitas kembali. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.